Halo teman-teman, kembali lagi di channelnya Veronica Susanti. Kali ini akan membahas latihan soal yang keempat. Latihan soal yang keempat ini akunnya memakai bahasa Inggris ya teman-teman. Cekidot, langsung kita kerjakan. Di sini ada fotokopi indah ya. Kasusnya di fotokopi indah tahun 2020. Ini neraca saldo setelah penutupan buku di jurnal penutup. Jadi akun pendapatan dan bebannya sudah hilang ya sayangku. Adanya hanya harta, utang, dan modal. Transaksinya silahkan bisa di screenshot sendiri untuk kalian dikerjakan dulu sebelum mencontek jawabannya ya. Jawaban sudah aku kasih di TikTok aku ya, Veronica. Oke. Yang pertama, dibayar sewa gedung bulan Mei sebesar 200.000. Maka jurnalnya adalah beban sewa di debit, kas, di kredit. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi rent expense di debit, kas, di kredit. Transaksi tanggal 2, diterima pendapatan sebesar 70.000. Lalu diserahkan pesanan yang sudah dilunasi pada tanggal 27 April senilai 50.000 kepada pelanggan. Transaksi tanggal 2 ini ada dua transaksi. Tidak dipungkiri bahwa suatu perusahaan atau usaha dalam satu hari itu memiliki beberapa transaksi ya. Kalau bahasa Indonesianya diterima pendapatan, maka kasnya bertambah ya, kasnya di debit 70.000. Lalu pendapatannya di kredit ya. Coba kita lihat. Lalu diserahkan pesanan yang sudah dilunasi apa dong? Jadi kasnya 70.000 ya. Prepaid income pendapatan diterima di mukanya di debit ya, pendapatan jasanya di kredit ya, diserahkan pesanan yang sudah dilunasi ya. Sudah dilunasi tanggal 27 April. Yang dulu itu akun pendapatan diterima di mukanya itu di kredit ya. Sekarang setelah diserahkan menjadi di debit. Lalu nomor 3, dibeli perlengkapan fotokopi berupa kertas HVS sebanyak 10 rim seharga 120.000. Kalau bahasa Indonesianya, perlengkapan fotokopi di debit, kas di kredit. Bahasa Inggrisnya apa ya? Photocopy supplies dan cash. Tanggal 4, diterima pendapatan. Kalau diterima pendapatan apa tadi? Kas di debit, service income di kredit. Service income itu apa? Pendapatan jasa. Tanggal 5, diselesaikan pesanan senilai 112.000, tetapi uangnya belum diterima. Lalu ada transaksi lagi, dibayar cicilan utang bank sebesar 100.000. Diselesaikan pesanan senilai 112 tetapi uangnya belum diterima. Berarti apa? Timbul piutang usaha. Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Lalu dibayar cicilan utang bank apa? Utang banknya berkurang di debit, kasnya di kredit. Coba kita lihat. Nah, akun receivable itu piutang usaha. Karena ini ada dua transaksi, maka kita menjurnalnya yang debit-debit dulu agar mudah dipahami ya. Karena ini satu tanggal ya Besti. Kalau beda tanggal tetap di masing-masing ya, debit kredit seperti itu. Karena ini tanggalnya sama di dua transaksi, maka kita urutkan yang debit dulu, yang kredit gitu ya. Bank loan itu apa? Utang bank ya sayang.
Lalu kreditnya apa tadi? Pendapatan, terus kas. Oke. Tanggal 5 ya, belum diterima uangnya. Tanggal 6 diterima pendapatan sebesar 160.000. Apa hayo? Kas di debit, service income di kredit. Tanggal 8 diterima pendapatan lagi ya. Berarti jurnalnya sama kayak tanggal 6 ya. Tanggal 9 diterima pembayaran dari pelanggan atas pesanan yang diselesaikan tanggal 5 ya. Yang tadi 112 di tanggal 9 itu dilunasi sama pelanggannya. Dilunasi sama pelanggannya artinya apa? Piutang usahanya berkurang. Yang bertambah apa? Kas ya. Jadi kasnya di debit, piutang usahanya di kredit. Tanggal 10 dibayar utang dagang ya. Kalau tidak bertuliskan kredit biasanya tunai ya sayangku cintaku. Jadi utang dagangnya di debit karena utang berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Tanggal 11 dibeli perlengkapan fotokopi senilai 180 dan baru dibayar 80.000. Nah, jadi nanti akan timbul apa? Akan timbul utang. Yang di debit apa? Fotokopi supplies. Fotokopi supplies apa? Perlengkapan fotokopi. Kreditnya apa? Kas, karena kita membayarnya hanya 80.000. Lalu timbul apa? Utang usaha. Sebesar berapa? Ya 180 dikurangi 80 berarti 100 ya. Diterima pendapatan. Ah, mudah ya kan? Kas service income. Oke. Diselesaikan pesanan 215 tetapi uangnya belum diterima ya. Jadi, timbul piutang usaha, lalu pendapatan jasa. Dibayar gaji pegawai. Kalau digaji pegawai ya di bulan yang berjalan ikutnya beban. Maka salaris expense, expense itu beban ya sayang. Salaris expense 120.000, kasnya juga berkurang. 16 diterima pembayaran atas pesanan yang telah diselesaikan tanggal 13 Mei. Tadi 13 Mei kan belum dibayarkan selama 215. Nah, ini dibayar, maka yang berkurang apa? Piutang usaha, akun resivabel. 17 dibayar beban listrik dan telepon ya, expense electricity and telephone expense, lalu kreditnya kas. 18 diterima pesanan fotokopi dengan uang muka. Jadi uang mukanya dulu kita belum melakukan jasanya. Jadi kasnya di debit, pendapatan diterima di mukanya di kredit, prepaid income. 19 mengambil untuk keperluan pribadi. Kalau bahasa Indonesianya price ya teman-teman. Kalau bahasa Inggrisnya indah drawing, drawing lah pokoknya itu. Lalu kreditnya tanggal 20 diselesaikan pada tanggal 18 145, kemudian diambil dan dilunasi oleh pelanggan. Ya, coba diterima transaksi tanggal 20 ini ya. Yang pesanan tanggal 18 tadi uang mukanya 25.000 kan ya. Ternyata setelah diselesaikan totalnya itu 145.000 ya. 145.000 dikurangi 25.000, 120.000. Jadi pelanggannya itu memberikan pelunasan 120.000. Jadi jurnal bahasa Indonesianya yang pertama apa? Yang pertama adalah kas. Kasnya kita menerima uang 120.000. Lalu pendapatan diterima di mukanya kan hangus tadi ya, sudah selesai. Maka berkurang kan prepaid income-nya di debit 25.000. Lalu pendapatan jasanya berapa? 145.000. Tanggal 22 ya, diterima pendapatan jasa seperti biasa. 23 perlengkapan kantor secara kredit. Kalau secara kredit akan timbul utang usaha. Maka jurnalnya office supply karena dia perlengkapan kantor, maka office ya sayang. Lalu timbul akun payable. Payable
adalah utang usaha atau utang dagang lah, intinya utang. Diselesaikan pesanan senilai 76 tapi uangnya belum diterima. Apa hayo tadi akun jurnalnya? Akun receivable atau piutang usaha. Kreditnya service income. Tanggal 25 diterima pendapatan. Gampang kan? Tanggal 26 dibayar utang kepada toko Alfa atas pembelian tanggal 23 sebesar 25.000. Nah, ini ibaratnya dicicil ya kan? Karena dia punya utang 40.000, dicicil 25.000 dulu ya. Jadi yang berkurang apa? Utang usaha, akun payable, dan yang berkurang lagi apa? Kas di kredit. Tanggal 27 diterima pembayaran atas pesanan yang diselesaikan tanggal 24 ya. Diselesaikan berarti mengurangi piutang usaha. Tanggal 29 pendapatan sebesar 45.000. Gampang. Tanggal 31 diterima uang muka pesanan. Apa ya tadi uang muka pesanan? Paket income. Oke, sampai sini paham? Mudeng atau mubeng ya? Aku jelasin satu-satu, semoga kalian bisa paham. Kalau kurang paham bisa ditanya-tanya ya di komen-komen. Jangan ragu, jangan bimbang. Kita belajar sama-sama ya. Terima kasih.